Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya, di topik 3B demonstrasi kontekstual yaitu mengulas asesmen di ruang kelas. Sebelum itu, perkenalkan, saya Janusna Fadila, mahasiswa PPG Prajabatan Matematika, gelombang 1 tahun 2024. Yang akan diulas pada mata pelajaran matematika kelas 10 SMK dan fase E. Capaian pembelajaran pada fase E yaitu peserta didik dapat menggeneralisasikan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat atau eksponen. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menggeneralisasikan sifat-sifat bilangan berpangkat termasuk bilangan pangkat pecahan. Adapun materi ajar yang akan dibawakan yaitu sifat-sifat bilangan berpangkat. Jenis asesmen yang digunakan dalam modul yaitu asesmen formatif dan sumatif. Dan bentuk asesmennya yaitu diagnostik, kelompok, dan individu. Yang pertama, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahap perkembangan peserta didik? Jelaskan. Yang pertama, pada bagian asesmen diagnostik. Hal ini dapat membantu guru memahami tingkat pemahaman awal siswa dan menyusun rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan individu mereka. Lalu yang kedua, pada asesmen formatif. Ini dapat memberikan umpan balik sepanjang pembelajaran, memungkinkan penyesuaian instruksi secara real time sesuai dengan perkembangan peserta didik, dan hal ini dapat mendukung kesesuaian dengan kecepatan belajar yang berbeda-beda. Dan yang terakhir, penilaian sumatif. Ini memberikan soal-soal seperti contoh yang ada di buku, dan siswa dibagi kelompok yang terdiri dari 4-5 orang untuk mengerjakan soal yang diberikan guru, dan hasilnya dipresentasikan oleh setiap kelompok masing-masing. Lalu yang kedua, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik? Jelaskan. Nah, kesesuaian asesmen dengan aspek lingkungan budaya dan karakter peserta didik dapat tercermin dalam beberapa aspek. Berikut adalah beberapa elemen menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan konteks budaya dan karakteristik peserta didik. Bahasa asesmen, kesesuaian penggunaan bahasa yang sensitif terhadap budaya dan pemahaman siswa dapat membuat asesmen lebih mudah dipahami. Lalu pemilihan kaya, struktur kalimat, dan istilah yang mempertimbangkan konteks budaya dapat mendukung siswa dalam menunjukkan pemahaman mereka. Konteks budaya dalam soal atau tugas. Kesesuaian menyertakan konteks budaya dalam soal atau tugas dapat membuat siswa merasa lebih terhubung dengan materi. Ini juga dapat memastikan bahwa asesmen memahami latar belakang dan pengalaman peserta didik. Yang ketiga, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik? Jelaskan. Kesesuaian asesmen dengan kemampuan peserta didik sangat penting agar dapat memberikan gambaran yang akurat tentang pencapaian siswa dan mendukung pertumbuhan mereka. Berikut adalah beberapa aspek asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik. Yang pertama, pertimbangan gaya belajar. Kesesuaian mengakui dengan memahami berbagai gaya belajar siswa.
Beberapa siswa mungkin lebih baik dalam pembelajaran visual, sementara yang lain mungkin lebih sukses dengan pembelajaran auditori atau kinestetik. Lalu pilihan format asesmen. Kesesuaian memberikan pilihan format asesmen seperti ujian tertulis, proyek presentasi lisan, atau portofolio. Ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk menunjukkan kemampuan mereka melalui cara yang sesuai dengan kekuatan dan preferensi mereka. Lalu, waktu dan pengaturan yang fleksibel. Kesesuaian memastikan bahwa siswa dengan kebutuhan khusus atau tingkat kemampuan berbeda memiliki akses ke waktu tambahan atau pengaturan khusus sesuai dengan kebutuhan mereka. Lalu masuk ke pertanyaan yang keempat, yaitu bagian mana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian, bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka. Nah, aspek asesmen yang menunjukkan kesesuaian untuk memberikan ruang bagi peserta didik memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka dapat termasuk umpan balik formatif. Kesesuaian ini menyediakan mekanisme untuk umpan balik selama proses pembelajaran, memberikan siswa kesempatan untuk mendengarkan evaluasi berkala tentang kinerja mereka dan memahami bagaimana mereka dapat meningkat. Lalu refleksi siswa. Kesesuaian memberikan waktu dan struktur untuk refleksi siswa tentang pembelajaran mereka. Hal ini dapat mencakup pertanyaan refleksi, jurnal pembelajaran, dan kegiatan refleksi kelompok. Lalu yang terakhir, jika Anda menjadi guru di kelas tersebut, hal apa yang ingin Anda tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya, dan karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik. Tuliskan pendapatmu secara lengkap. Sebagai seorang guru yang ingin memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya, karakter, dan kemampuan peserta didik, dapat dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu pertama, diferensiasi asesmen. Dengan merancang asesmen yang dapat diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan peserta didik pada berbagai tahap perkembangan. Lalu yang kedua, refleksi dan dialog siswa. Mendorong refleksi dan dialog terbuka dengan siswa tentang proses pembelajaran dan asesmen. Yang ketiga, mempertimbangkan dalam asesmen memasukkan unsur-unsur budaya dalam sosial atau tugas asesmen, sehingga siswa merasa terhubung dengan materi. Lalu yang terakhir, asesmen formatif yang berkelanjutan. Melibatkan asesmen formatif yang berkelanjutan sepanjang pembelajaran. Ini memungkinkan guru terus memantau kemajuan siswa, menyesuaikan instruksi, dan memberikan umpan balik yang sesuai sepanjang perjalanan pembelajaran. Mungkin itu saja penjabaran dari saya mengenai mengulas asesmen di ruang kelas. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.